Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai merasa seperti ini. Seperti tidak ada, seperti angin yang hanya dirasakan saat dibutuhkan, lalu diabaikan ketika hilang. Aku tidak istimewa, tidak di sekolah, tidak di pekerjaan, tidak dalam pertemanan, bahkan dalam keluarga sekalipun. Aku ada, tapi seolah tidak pernah benar-benar hadir. Di sekolah, aku hanyalah nama dalam daftar absen. Guru jarang sekali menyebut namaku, kecuali jika aku tidak sengaja membuat kesalahan. Aku tidak pintar, tapi juga tidak bodoh. Aku bukan bintang kelas yang cerdas, bukan juga murid pembuat onar yang selalu mendapat perhatian. Aku hanya ada di antaranya, terlalu biasa untuk diperhatikan, terlalu samar untuk diingat. Saat pembagian kelompok, aku selalu menjadi orang terakhir yang dipilih. Bukan karena mereka membenciku, tapi karena aku hanya sekedar pelengkap. Jika ada yang lebih menarik, tentu aku tidak akan mereka pilih. Teman-temanku hanya ingat aku saat mereka membutuhkan sesuatu, entah catatan, tugas yang harus dikerjakan, atau saat mereka ingin meminjam sesuatu dariku. Aku tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari mereka. Aku hanya ada sampai mereka tak butuh lagi. Begitu juga di dunia kerja. Aku pernah berharap saat lulus nanti, hidup akan lebih baik. Nyatanya, harapan itu hanya mimpi yang tidak pernah menjadi nyata. Aku bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai staf administrasi. Setiap hari pekerjaanku menumpuk, tapi entah kenapa, meskipun aku bekerja sekeras yang lain, aku selalu merasa diperlakukan berbeda. Sarah, tolong urus laporan ini sebelum jam makan siang, kata bosku pagi ini. Nada suaranya dingin, tidak ada ucapan terima kasih atau penghargaan kecil seperti yang biasa ia berikan kepada karyawan yang lain. Aku hanya mengangguk, menerima setumpuk berkas yang entah bagaimana harus kuselesaikan sebelum siang. Aku tahu, pada akhirnya tidak akan ada bonus untukku. Aku sudah melihat berkali-kali bagaimana teman sekantorku mendapat pujian dan tambahan insentif. Sementara aku hanya menerima lebih banyak kerjaan. Sarah, kamu bisa bantu aku buat laporan ini? Aku janji traktir makan nanti, ujar Rina rekan kerjaku. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Aku tahu traktiran itu hanya janji kosong. Aku sudah sering mendengarnya. Di dunia pertemanan pun sama, aku tidak punya banyak teman, hanya beberapa yang datang dan pergi. Mereka datang saat mereka butuh bantuan, meminjam uang, minta ditemani belanja, atau sekedar tempat curhat ketika mereka sedang tidak punya siapa-siapa. Tapi ketika aku butuh seseorang, mereka tiba-tiba sibuk dengan urusan masing-masing. Sarah, kamu orangnya baik deh, sabar banget, mau dengerin aku terus, kata Sinta sahabatku, atau mungkin lebih tepat disebut teman yang hanya datang saat butuh. Aku tersenyum, karena aku tahu setelah dia selesai menceritakan semua keluh kesahnya, dia akan kembali sibuk dengan teman-teman lain yang lebih menarik. Dalam keluarga pun sama saja, aku punya 2 kakak dan entah kenapa aku selalu merasa menjadi anak yang terlupakan. Kakakku yang pertama, Andini, selalu dibanggakan karena kepintarannya. Kakakku yang kedua, Reza, selalu jadi kebanggaan karena keaktifannya dalam organisasi. Sementara aku hanyalah bayangan di antara mereka. Orang tuaku jarang bertanya bagaimana kabarku. Mereka hanya menelpon jika ada yang mereka butuhkan. Entah itu mengurus sesuatu di rumah atau sekedar menjadi pendengar untuk masalah mereka sendiri. Malam ini, aku duduk di kamar, menatap layar ponsel yang sepi. Tidak ada notifikasi, tidak ada pesan dari siapapun. Aku membuka galeri, melihat foto-foto lamaku. Tidak ada banyak kenangan berarti. Tidak ada foto yang benar-benar menunjukkan kebahagiaanku. Hanya sekedar formalitas, senyum yang dipaksakan agar terlihat normal. Aku menarik napas panjang. Aku tahu aku tidak istimewa. Aku tahu aku hanya seseorang yang mudah dilupakan. Tapi entah kenapa aku masih berharap suatu hari nanti akan ada seseorang yang melihatku, yang menganggapku ada, yang memperlakukan aku seperti manusia yang benar-benar berarti. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.